Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 28 September 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-10. Apa bunyinya? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Adapun orang yang diberi buku catatan amalannya lewat mana? Lewat belakang. Ini adalah kondisi orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, di ayat sebelumnya diceritakan menerima kitab catatan amalannya pakai tangan kanan. Dari depan apa dari belakang? Dari depan. Kalau orang yang tidak beriman akan menerima buku catatan amalannya lewat belakang, terus pakai tangan kiri. Ayat 11, ayat kelanjutannya, menceritakan bagaimana respon mereka. Sinten mereka? Orang-orang yang tidak beriman. Ketika mau tidak mau menerima buku catatan amalannya pakai tangan kiri dari belakang. Apa respon?
Itulah yang akan kita bahas malam hari ini. Di ayat yang ke-11 Allah berfirman, fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Niscaya orang tersebut, sinten, yang beriman atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman. Begitu dia mendapatkan buku catatan amalannya lewat belakang dan pakai tangan kiri, maka dia langsung berteriak. Yad'u, berteriak. Apa isi teriakannya? Subura. Subura niku cilaka. Cilaka pinten? Duduk temen rolas. Cilaka secilaka-cilaka. Binasa. Kenapa dia mengucapkan perkataan itu? Mana ada sekarang orang pengen cilaka, pengen binasa, tidak ada. Tapi kenapa dia sampai terlontar ucapan itu? Kata para ulama seperti Al-Biqai, kemudian Al-Taimi, rahimahumullah, itu adalah ungkapan penyesal. Ungkapan apa? Penyesal. Ngajok. Nyesel. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan juga ucapan apa lagi yang mereka ucapkan saat berteriak saat itu. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah. Ayat 25 sampai 29. 25, 26, 27, 28, 29. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang nanti akan diberi buku catatan amalannya pakai tangan kirinya, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Andaikan aku tidak diberi buku catatan ini. Karena dia nggak berharap mendapatkannya. Dari awal saja dia sudah bisa memprediksi ini cilaka temenan nih. Dari mana dia bisa memprediksi? Karena dia pakai tangan kiri. Sedangkan yang di sampingnya pakai tangan kanan. Sing biyen diece, sok suci, rajin teman memujid, tumben, senengnya apa? Ngece kancane sing pada ngaji, ngece kancane sing pada memujid, ngece kancane sing nutup aurat, ribet temen, susah temen, sumuk temen, gelemen temen. Maka dia akan berkata, andaikan buku ini tidak aku terima aja. Walam adri ma hisabiyah. Dia masih melanjutkan, dan mendingan aku nggak tahu deh seperti apa sebenarnya hisabku nanti. Proses penghitungan amalanku seperti apa, mendingan aku nggak tahu aja deh. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Andaikan kematianku menyelesaikan seluruh masalah. Jadi dia pikir nek wis mati gue rampung. Ya, makanya tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas. Apa? Bunuh diri. Dia pikir selesai.
selesai. Itu dia mulai masalah baru yang sangat berat. Kemudian dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku enggak bermanfaat. Jarani nang dunya apa bisa disuap hakime. Hakim di dunia terus duit ya matane abang hijau. Ini hakim di akhirat nggak bisa disuap. Dia pikir dengan duit itu dia bisa beli semuanya. Ini beda, Bung. Ini bukan pengadilan dunia. Ini pengadilan apa? Akhirat. Gak cuma itu saja dia menyesal. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku tidak ada gunanya. Disebutkan apa? Dua. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua, kekuasaan. Dan dengan dua hal ini di dunia orang bisa main. Mempermainkan hukum. Dengan apanya? Dengan duit dan dengan limanil mulkul yaum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa penguasa hari ini? Illahil wahidil qahar. Satu-satunya penguasa adalah sinten? Allah azza wa jalla al-wahid, yang esa, al-qahar, yang maha perkasa. Jadi itulah ucapan orang yang tidak beriman ketika mendapatkan apa? Buku catatan amalan pakai tangan kiri lewat belakang. Apakah mereka hanya ngomong aja? Enggak. Penyesalan itu mereka ungkapkan antara lain selain dengan omongan juga dengan perbuatan. Biasanya kalau di dunia orang nyesel itu gigit apa? Gigit jari. Pira. Cuma gini aja kan. Yang digigit cuma jari. Dan rata-rata yang digigit jari tunjukkan jarang ada orang kayak gitu. Abang ini kayak gitu. Adanya adalah jari tunjuk. Tapi nanti di hari kiamat tahu apa yang digigit? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 27. Surat apa? Al-Furqan. Ayat pinten? 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Di hari akhirat nanti, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan menggigit kedua tangannya. Ya udah cukup si jidok. Buka apa? Saking amannya, saking menyesalnya. Sambil ngomong apa? Yaqulu, sambil berbicara, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dahulu ketika di dunia aku mengikuti jalannya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi aja blenger. Kalau ada orang yang bolak-balik mengikuti, ayo ikuti sunnah Rasul SAW. Aja blenger. Madep mantep. Derek sinten Rasulullah SAW. Ustadz ini bisa salah. Ustadz itu manusia biasa. Dai itu manusia biasa. Kiai itu manusia biasa. Mubalik itu manusia biasa. Ajengan itu manusia biasa. Yang bisa salah, bisa benar. Kalau mau madep mantep derek sinten Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya nggak nyesel nanti di hari kiamat. Sudah. Berarti nyesel yang paling bagus itu kapan? Kapan? Sekarang? Kenapa sekarang lebih baik? Karena kalau nyeselnya sekarang masih ada nopo kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau nyeselnya di hari kiamat, pripun? Ya nggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri di hari kiamat? Karena waktu memperbaiki diri sudah habis. Begitu nyawa sudah di kerongkongan, selesai sudah masalah. Gak bisa lagi memperbaiki diri. Apalagi sudah sampai kemana? Sudah sampai ke akhirat. Itulah penyesalan sebenar-benarnya penyesalan. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 15. Surat apa? Az-Zumar ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul, katakanlah, innal khasirina, orang-orang yang menyesal semenyesal-nyesalnya, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, orang yang menyesal kapan? Ya, hari kiamat. Penyesalan sebenarnya adalah penyesalan di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah penyesalan yang sebenar-benarnya, kerugian yang sebenar-benarnya. Maka lebih baik nyesalnya kapan? Sekarang. Supaya apa tadi? Supaya bisa memperbaiki diri. Pripun Ustaz? Supaya bisa memperbaiki apa yang diperbaiki? Yo, yang pertama ya sinau. Apa? Sinau. Belajar mendalami ilmu agama. Kalau kita sudah berniat untuk belajar mendalami ilmu agama, itu harus siap memperbaiki diri. Kalau kita serius pengen belajar ilmu agama, harus siap menerima perubahan. Jadi jangan sampai kita ngaji nungkono apa-apa rolis, apa-apa salah. Ini salah, ini bener. Loh, jenengan itu belajar untuk apa? Belajar itu untuk memperbaiki diri. Belum tentu selama ini yang kita yakini itu benar. Belum tentu selama ini yang kita kerjakan itu benar. Buktinya apa? Buktinya kebanyakan dari kita ketika meyakini suatu keyakinan atau melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu amalan, kebanyakan dari kita anu melu-melu apa sih nau temenan? Coba jujur. Ikut-ikutan.
Coba angkat tangan. Sing mondok kawit SD nganti SMA angkat tangannya coba. Rata-rata dari kita itu ngelihat apa? Masyarakat di kampungnya kayak gitu, ikut melakukan. Jadi ada orang yang alhamdulillah pertama kali tobat gitu kan ya, berangkat ke masjid. Begitu mau sholat tuh ngelihat apanya? Pinggirnya kayak ngapa sholatnya? Angkat tangan, ikut angkat tangan. Sebenarnya yang lebih bagus adalah apa? Belajar. Akidah yang benar seperti apa? Yang sesuai dengan tuntunan sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara sholat yang benar itu seperti apa? Ruku yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa? Ketika kita sujud, tangannya harusnya bagaimana? Jidatnya harusnya bagaimana? Lututnya harusnya bagaimana? Jari-jari kakinya harusnya bagaimana? Kemudian sikunya, siku teh kudune kepriwe? Apa sing rapate kiye? Apa dibenggang kayak kiye? Ini semuanya ada ilmunya dan kita harus pelajari. Dan kalau sudah belajar dan milih gurunya sudah benar, harus siap untuk memperbaiki diri. Bisa jadi selama ini akidah kita belum lurus. Bisa jadi selama ini sholat kita belum benar. Bisa jadi cara bisnis kita selama ini belum bersih. Masih main dukun. Masih percaya nopo? Dukun. Alhamdulillah dukunnya mulai kehilangan apa? Kehilangan pasien. Alhamdulillah. Sampai lapor kemana? Polisi. Karena sepi apa? Sepi job. Lu ngapa bingung? Mbok atol jimat kono? Jimat gue bawa pensukih, mbok. Ya udah tinggal bayi jimatnya. Dia jual penglaris. Supaya dagangan orang laris. Gak ada yang beli, bingung. Lu tinggal dewek ngapa? Anehnya ya, orang kok percaya gitu ya. Nauzubillahimin. Ketika kita belajar, kita jadi tahu. Oh ternyata bisnisnya belum bersih. Masih pakai jasa nomor dukun. Oh ternyata bisnisnya belum bersih. Masih pakai riba. Pinjaman yang berbunga. Oh ternyata tidak boleh. Oh ternyata ini haram. Jadi tahu. Dan harusnya ketika tahu itu bersyukur. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan hidayah. Jalan yang benar. Hidayah itu mahal banget. Ketika kita belajar, oh kita jadi sadar, ternyata selama ini saya ini belum menjadi suami ideal. Buktinya belum menjadi suami ideal bagaimana? Bojone orang nutup aurat, biasa-biasa baik. Buktinya belum menjadi bapak yang ideal ketika anaknya nunda-nunda sholat, biasa baik. Itu namanya belum menjadi bapak yang ideal, belum menjadi suami yang ideal. Menjadi bapak dan suami yang ideal itu adalah ketika melihat ada hal-hal yang nggak benar di rumahnya, yang nggak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya itu menjadi benar.
Bagaimana taunya? Belajar. Ngaji. Dengan ngaji jadi tahu, oh ternyata belum menjadi istri dan ibu yang ideal. Oh ternyata selama ini suami pulang, mukanya masih nopo? Cemberut. Rumah masih berantakan. Malah dolanan HP terus. Gue bojone. Kapan tahu itu salah? Ngaji. Sayangnya pas ngaji malah dolanan HP. Aduh, lagi diomongi malah dolanan HP. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ngaji. Karena dengan ngaji ini kita bisa menghindari penyesalan. Sudah ngaji, kita berupaya memperbaiki diri. Apalagi yang perlu kita perbaiki? Ya setelah akidah, ya sholat kita. Supaya tidak menyesal nanti di hari kiamat. Yang masih suka menunda-nunda sholat. Bahkan bukan hanya menunda. Meninggalkan sholat. Supaya nggak menyesal nanti di hari kiamat, perbaiki. Setelah ngaji malam hari ini, pokoknya sholat itu adalah prioritas. Ya. Sibuk apapun pekerjaan, apalagi bukan pekerjaan, apa? Mancing. Orang mancing apa? Dolanan darah. Ya. Mandek berhenti. Waktunya apa? Salat. Ustadz lagi gowes, Ustadz hobi. Tidak apa-apa. Waktunya sholat, sholat. Ya. Insya Allah kan gowes, mampirnya neng masjid. Ya. Jadi, tidak apa-apa kita menyalurkan hobi selama tidak melanggar aturan agama. Tapi waktunya sholat, sholat. Dan saling membantu antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Dengan bapak-bapak, ibu-ibu dibangunkan sama anaknya harusnya apa? Senang. Harusnya senang. Bukan malah marah-marah. Berbahagialah jenengan dibangunkan sama anak. Diingatkan sama anak. Abi, bapak udah azan. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Aja malah busik. Astaghfirullahaladzim. Ya. Sholat. Apalagi Ustaz? Ya berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Tadi sudah disampaikan suami, istri, anak. Yang terdekat dengan kita siapa? Orang tua. Supaya nggak menyesal nanti di hari kiamat. Yang masih belum bisa bertutur kata sopan kepada siapa? Kepada bapak dan ibunya. Mau ngomong sama orang tua itu pikir matang-matang. Susun kata-katanya sebaik mungkin. Kita mau menghadap bos. Prajurit mau menghadap komandan. Bolak-balik ngomong siap. Bapak ibu ini apa? Engkau disit. Komandan ngasih apa? Bos kita ngasih apa? Ayah dan ibu kita rela mengorbankan nyawa untuk kita. Mau ngomong apa-apa persiapkan betul. Semacam kita mau proposal mengajukan apa? Lamaran itu kan boleh nulis kan. Buka Google, boleh contoh sing paling apik gimana, tanya sama teman. Dan kita sama orang tua senyum longe, asal ngomong pikirin. Kira-kira kata-kata kita ini menyakitkan orang tua atau tidak?
Yang masih suka membebani orang tua awal bulan pada apa? Ngantri. Ngantri apa? Pensiunan. Ya Allah, wong tuane jenengan itu harusnya jenengan bageni gajine jenengan. Kok malah jenengan ngantri minta pensiunnya orang tua. Dan yang terakhir, yang ibu bapaknya sedang sakit-sakitan. Ini kesempatan emas buat jenengan. Kesempatan apa? Emas. Jangan sampai anak 5 ngurusi ibu 1 tidak bisa. Ibu 1 ngurusi anak 5 bisa. Ya wong keba. Suatu hari ada seorang datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, ibuku sudah sepuh. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai buang hajat pun tidak bisa sendiri. Aku berusaha ketika beliau akan buang hajat. Aku gendong. Aku bersihkan. Dengan semua daya yang bisa saya lakukan. Dan itu sudah aku lakukan bertahun-tahun. Apakah aku sudah membalas jasa beliau? Tanya anak itu kepada sinten? Apa kata beliau? Apa kira-kira jawabannya? Belum. Loh, kok belum? Dulu kan ibuku gendong aku. Aku sekarang gendong beliau. Dulu kan ibuku membersihkan kotoranku. Sekarang aku membersihkan kotoran beliau. Bukankah itu sama saja? Apa kata Umar ibn al-Khattab? Iya, ibumu berbuat seperti itu sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau panjang umur. Sedangkan kamu hari ini melakukan itu berdoamu. Mudah-mudahan ibu panjang umur supaya saya bisa membersihkan kotoran beliau terus, atau harapanmu kapan ibu dibundut? Itu bedanya, nak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.